Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar saudaraku sebangsa setanah air dimanapun anda berada? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, sehat walafiat, keluarga sehat, tetangga sehat. Cukup pangan, papan, sandang. Jos. Oke. Semoga harapan dan cita-cita saudaraku semua, saudaraku, saudariku, dimanapun berada, apapun harapannya, tentunya ya, harapan yang baik-baik, cita-cita yang baik-baik, bisa segera terwujud, bisa segera terkabul. Yang sedang dalam kesempitan semoga diberikan kelapangan, yang sedang dalam kesulitan semoga diberikan kemudahan oleh Allah yang Maha Kuasa. Oke saudaraku sebangsa setanah air dimanapun anda berada, baik di Zimbabwe, Ethiopia, Afrika Selatan, Selandia Baru, Austria, di Greenland, or in Canada, Brazil, Argentina, Chile, or in Suriname, pripun kabare sedulur Suriname, okay, in Netherlands or in Skotlandia, in Lebanon. Mugi-mugi sedaya tansah pinaringan karaharjan dening Gusti Allah, Gusti ingkang Maha Kuwaos. Amin. Oke. Kembali lagi. Apa ya? Sek. Oke. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah tadi saya habis dapat ilmu, habis dapat pencerahan dari saudara saya, dari senior saya, yang mudah-mudahan saya sendiri bisa mengaplikasikannya, bisa menerapkannya di tempatnya. Dan karena ini adalah sebuah ilmu, dan ilmu pun harus saya sebarkan supaya saya mendapatkan pahala, mendapatkan amal jariah ketika ilmu itu dipakai oleh saudaraku semua. Baik saudaraku dan saudariku semuanya, dimanapun anda berada, ilmu yang disampaikan kepada saya tadi adalah tentang kita harus bisa menempatkan, ini seandainya kita menjadi seorang leader atau sebagai seorang yang bisa disebut pemimpin atau yang dituakan atau yang diberikan kewenangan lebih gitu ya, diberikan kewenangan lebih ya, bisa dibilang seperti itu dibanding teman-teman yang lain ya, diberikan potensi lebih, diberikan kesempatan lebih, diberikan kewenangan lebih dibanding teman-teman yang lain pada saat itu gitu. Yaitu apa ilmunya adalah tentang kita harus bisa menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya, sesuatu atau memposisikan sesuai dengan porsinya. Jadi jangan memaksakan menempatkan
jangan menempatkan atau memposisikan sesuatu yang tidak sesuai dengan porsinya atau kapasitasnya, begitu, kapasitas. Contohnya, sebentar, saya pinjam. Ini adalah getuk. Kurang ngopi kalau kayak gini. Enggak, ini adalah mobil-mobilan anak saya. Mobil-mobilan anak saya. Ya wes ngerti, udah pasti pada tahu lah. Memang masa itu apa? Bisa di seperti inilah. Kadang-kadang kita harus belajar juga dari hal-hal yang sepele di sekitar kita. Saya mengingatkan saya sendiri ya, jangan yuk dianggap saya tuh sok menggurui atau bukan. Saya mengingatkan diri sendiri karena tadi saya juga dapat ilmu itu gitu. Kembali lagi ke situ. Harus bisa menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Harus pakai gini-gini nggak toh? Enggak ya, nggak usah ya. Roda kaca spion ini pura-puranya mobil-mobilan lah. Ini kaca-kacanya, ini apa ini kayak ratingnya segala macamnya lah, mantap lah ya kan. Jangan tanya ini produk mana ya, Anda udah tahu sendiri lah, namanya kayak gini tuh kebanyakan dari mana asalnya ya kan, udah tahu sendiri lah. Walaupun kadang saya juga agak kurang serak gitu, kalau memang ada dari mana benda ini dibuat atau diproduksi, mungkin saya akan memilih yang dari tempat itu. Oke, contoh kecilnya, roda ini ketika dia ditempatkan yang posisi yang tepat, maka dia akan berfungsi secara maksimal. Tapi ketika roda ini ditaruh di sini, di apa ini? Nah, di sini rodanya taruh di atapnya, maka menjadi sesuatu yang tidak maksimal atau tidak sesuai dengan kapasitasnya atau porsinya itu ya. Karena roda fungsinya adalah untuk meneruskan tenaga, bener ya? Untuk menggelindingkan mobil ini gitu. Meneruskan tenaga dari mesin lewat gardan terus masuk ke roda sehingga dia bisa berputar, bisa mengantarkan gitu, atau menggelindingkan gitu ya. Walaupun roda ini ketika ditaruh di atas atau di sini ya bisa-bisa aja, gak masalah, bisa berfungsi juga, mungkin buat ganjel kalau mau apek mangga, mau nyolong mangga, nggak boleh nyolong, nggak boleh, ambil tanpa izin doa. Nah, taruh di depan kaca ini bisa-bisa aja, misalnya buat foto-foto ya bisa, nggak masalah. Akan tetapi ketika kita mau menempatkan roda atau ban ini sesuai dengan fungsinya, maka dia pun harus ditempatkan di bagian bawah sini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi kita harus bisa menempatkan sesuatu sesuai dengan kapasitas dan porsinya begitu. Ketika menempatkan member atau personil kita, misalnya karena saya udah menyampaikan ketika kita diberikan kewenangan lebih gitu. Bisa jadi ketika kalau kita memaksakan member kita yang tidak sesuai dengan kapasitas dan porsinya di tempat yang menurut kita atau keinginan kita seperti ditempatkan di bagian depan atau di bagian tengah atau di bagian belakang,
Tetapi ketika itu tidak sesuai dengan kapasitas dan porsinya, maka hasilnya pun tidak akan maksimal. Pasti akan banyak konflik, baik konflik secara hasil pekerjaan maupun konflik di pribadi member kita tersebut. Pasti akan banyak konflik. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan kapasitas dan porsinya gitu. Tadi itu langsung dikasih contoh seperti ini. Ketika, terima kasih saudaraku yang sudah memberikan ilmunya. Terima kasih banget. Ini sebuah pelajaran buat saya. Jangan sampai telat. Terima kasih saudaraku yang seniorku yang sudah memberikan ilmunya. Nah, apa tadi? Ketika kita menempatkan member kita di sebuah posisi, tetapi itu tidak sesuai dengan kapasitas dan porsinya, maka akan terjadi konflik di internal member itu ataupun di hasil pekerjaan. Terus apa tadi? Nah, apa tadi ya? Aduh. Nah, itu tadi. Harus sesuai dengan porsi dan kapasitasnya. Contohnya begini. Ketika member kita atau rekan kerja atau mitra kita itu dia adalah tipe yang mungkin secara personalnya itu lebih luas, lebih lebih epiak itu apa ya? Epiak itu lebih periang, ceria, lebih suka ngobrol, lebih suka berinteraksi dengan orang lain. Maka ketika mitra kita itu kita tempatkan yang berhadapan dengan benda mati atau benda bukan, maksudnya benda mati itu yang tidak bisa berinteraksi secara komunikatif, pokoknya kalau orang yang epiak atau periang atau yang suka ngobrol atau yang suka berdiskusi itu kita tempatkan di depan benda mati atau mesin atau sesuatu yang monoton, maka hasilnya bisa dipastikan sangat tidak bagus. Karena apa? Karena di internalnya dia itu sangat tidak pas. Sangat tidak pas. Dan itu akan menjadi, ketika dipaksakan di tempat itu, maka bisa dipastikan juga hasil kerjanya akan berantakan. Di internalnya dia juga akan berantakan. Akan ada rasa bosan dan akhirnya nanti timbul efeknya ke hasil kerja atau kinerjanya akan kurang bagus atau kurang maksimal. Terus bagaimana? Nah, ketika menemui tipe mitra seperti itu, maka itu harus ditempatkan di bagian depan teras. Bukan, maksudnya yang sering ketemu dengan orang lain, sering berinteraksi dengan orang lain, sehingga dia akan terus nyambung, interaksinya nyambung, komunikasi nyambung, sehingga dia akan sesuai dengan porsi dan kapasitasnya, begitu. Ini
ilmu yang dikasih ke saya ya, bukannya saya yang sok menggurui atau bagaimana ya. Nih saya geser dulu. Nah begitu. Jadi ilmu yang diberikan ke saya tadi seperti itu. Terus satu lagi, nah ketika mitra kita atau member kita itu sifatnya pendiam atau mungkin secara idealismenya atau kalau bisa dibilang kasarnya mah egonya tinggi ya, atau apa ya, bisa dibilang seperti itu kali ya. Tidak komunikatif, keras bahasanya lah, bahasa beliau itu keras gitu, itu maka hadapkan dia terhadap mesin, hadapkan mitra kita itu terhadap mesin, terhadap benda mati. Jadi monoton itu akan lebih suka, karena dia tidak perlu berkonflik dengan lawan interaksinya gitu loh. Kalau dengan mesin kan mesin pasti nurut, marah tinggal diketok atau panggilin tukang servis gitu loh, atau bagian servisnya, bagian maintenance-nya gitu. Itu lebih pas menurut saudara saya yang sudah memberikan ilmu kepada saya tadi itu. Seperti itu. Jadi kita harus bisa menempatkan member kita atau mitra kita sesuai dengan kapasitas dan porsinya begitu. Bisa dipahami mudah-mudahan ya, seperti contohnya ini tadi, ban, roda atau ban, sebutannya roda atau ban ya, saya emang nggak masalah, roda lah ya, roda itu ya harus ditempatkan sesuai dengan porsinya di sini gitu loh, sesuai dengan porsinya. Jadi dia akan bekerja, dia akan bekerja atau akan menjalankan fungsinya sesuai dengan porsinya begitu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat saudaraku, saudariku dimanapun berada, di dunia, bawah laut, atas laut, di benua manapun, di atas pohon, di bawah pohon, ataupun yang sedang mancing, ataupun yang sedang makan, ataupun yang sedang bekerja, jangan, kalau bekerja nanti nggak boleh, ataupun yang sedang nonton video ini. Mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat, mudah-mudahan ini bisa menjadi amal jariah buat saya, amal jariah buat saudara saya atau senior saya tadi yang memberikan ilmu itu kepada saya gitu. Bukan maksud saya menggurui, bukan maksud saya sok bagaimana, saya hanya menyampaikan, hanya meneruskan. Dan ketika saya memiliki kesalahan atau kekurangan, mudah-mudahan dari saudaraku sebangsa setanah air dimanapun berada bisa mengingatkan saya juga, bisa memberikan input kepada saya, masukan kepada saya, supaya saya menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih, sehat selalu, jayalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.